Just bounce it. Linda NPM 17/10/10/30/14. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis dalam aspek keuangan. Nah, dalam aspek keuangan sendiri yaitu aspek yang digunakan untuk menilai suatu keuangan perusahaan dan membentuk gambaran yang berkaitan dengan keuntungan dalam suatu perusahaan. Dalam aspek keuangan sendiri ada beberapa hal yang terdapat di dalamnya. Yang pertama itu sumber dana yang diperoleh, yang kedua kebutuhan biaya investasi, yang ketiga estimasi pendapatan dan biaya investasi, yang keempat proyek neraca dan laporan laba rugi, yang kemudian yang nomor 5 itu kriteria penilaian investasi, yang keenam rasio keuangan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan. Nah, dalam hal ini saya juga akan menjelaskan mengenai kebutuhan dana atau sumber dana yang diperoleh. Nah, kebutuhan dana sendiri itu untuk menjalankan sebuah bisnis dalam suatu perusahaan sendiri. Nah, dalam kebutuhan dana dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan dana untuk aktivitas tetap dan kebutuhan dana untuk modal kerja. Dalam kebutuhan dana untuk aktiva tetap sendiri, ada aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Nah, aktiva tetap berwujud itu yang dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu periode, dan yang aktiva tak berwujud sendiri yaitu secara fisik yang memiliki umur lebih dari 1 tahun. Dan yang kemudian itu kebutuhan dana untuk modal kerja. Nah, kebutuhan dana untuk modal kerja sendiri di mana keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki suatu perusahaan untuk membiayai kegiatan suatu operasional dalam perusahaan. Nah, dapat dibagi menjadi dua juga, yaitu modal kerja bruto, yang mana semua investasi yang diperlukan untuk aktiva lancar. Nah, yang kemudian modal kerja neto. Nah, dalam modal kerja neto ini selisih antar aktiva lancar dengan hutang jangka pendek. Sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Saya Ratna Marinda NPM 034. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan membawakan materi mengenai sumber pendanaan. Sumber dana dari lembaga-lembaga itu sering disebut sebagai modal asing atau modal pinjaman. Menurut Suratman pada bukunya tahun 2001, sumber dana dari modal asing adalah sumber dana yang didapatkan dari luar perusahaan atau kreditur yang tidak memiliki perusahaan pada perusahaan itu sendiri, seperti bank dan perusahaan leasing. Biasanya berwujud hutang baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek. Yang pertama sumber dana internal yang berupa dari laba tambahan dan eksternal dalam bentuk utang yang meliputi penundaan pembiayaan utang seperti hutang pinjaman jangka pendek sebagai tambahan modal kerja dan pinjaman jangka panjang atau obligasi sebagai dana investasi. Kemudian perusahaan dapat menerbitkan saham baik dalam bentuk saham perdana atau inisial public offer maupun saham biasa sebagai sumber modal investasi dalam rangka ekspansi perusahaan. Kemudian sumber dana yang utama itu modal sendiri yang disetor pemilik perusahaan dan saham biasa atau saham preferred dari penjualan surat berharga kepada pasar modal, obligasi yang didapat dari pasar modal, kredit bank, dan leasing. Sumber dana yang pertama struktur finansial konservatif vertikal yang menyatakan bahwa perbandingan antara hutang dengan modal sendiri adalah 1:1. Dan yang kedua struktur finansial konservatif horizontal. Ini menyatakan bahwa aktiva tetap dan modal kerja permanen dibiayai dari modal sendiri.
dibedakan menjadi dua, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Yang pertama, hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek ini biasanya dikembalikan dalam tempo waktu kurang dari 1 tahun. Biasanya digunakan untuk pembiayaan investasi jangka pendek, seperti pembiayaan aktiva lancar dan modal kerja biasa. Yang kedua, hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ini biasanya dikembalikan dalam kurun waktu minimal 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Hutang ini biasanya digunakan untuk pembiayaan modal kerja atau biaya aktiva tetap, seperti obligasi, hipotek, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Fitra Indoriza, NPM 17110305052 dari kelas 2 Studi Kelayakan Bisnis S1 Manajemen Untidar. Di sini saya akan mempresentasikan materi lanjutan dari Mbak Ratna Malinda tadi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelanjaan modal sendiri. Pembelanjaan modal sendiri disebut juga sebagai pembelanjaan atau pendanaan ekuitas yang digunakan untuk waktu yang tidak terbatas. Artinya, pendanaan ini akan digunakan selama umur perusahaan tersebut berdiri. Di dalam pendanaan ekuitas terdapat dua hal yang penting, yaitu 1. Laba ditahan, dan 2. Penerbitan saham. Penerbitan saham merupakan sebuah tanda bukti keikutsertaan seseorang atau suatu pihak akan kepemilikan suatu perusahaan atau suatu bisnis. Saham akan diterbitkan oleh perusahaan yang membutuhkan pendanaan ekuitas ini. Yang selanjutnya itu ada biaya modal. Setiap modal yang ditanamkan atau diinvestasikan akan mengeluarkan biaya modal atau cost of capital tersendiri. Biaya modal tersebut maksudnya adalah biaya yang harus dikeluarkan setelah adanya penanaman modal. Contohnya, keharusan adanya pembayaran dividen bagi pemegang saham. Dividen ini sendiri adalah balas jasa yang diterima oleh pemegang saham atau stockholders berupa bunga dividen atas investasi yang dilakukannya. Ada dua faktor yang mempengaruhi sumber dana yang digunakan untuk investasi jangka panjang, yakni utang jangka panjang dan modal sendiri. Modal sendiri termasuk dalam saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan. Selanjutnya ada aliran kas atau cash flow. Penyusunan aliran kas bisnis, penerimaan dan pengeluaran dalam bisnis merupakan komponen yang sangat penting untuk melihat aktivitas yang berlangsung dalam suatu bisnis. Aliran penerimaan dan pengeluaran ini dikenal dengan istilah aliran kas atau cash flow, yaitu aktivitas keuangan yang mempengaruhi posisi atau kondisi tertentu. Pada studi kelayakan bisnis, aliran kas menjadi bagian terpenting yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen, investor, konsultan, dan stakeholder lainnya untuk memperhitungkan kelayakan berdasarkan kriteria kelayakan investasi yang ada. Aliran kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode tertentu, serta memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Penyusunan aliran kas berbeda dari satu bisnis dengan bisnis lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh yang pertama, jenis bisnis, misalnya cabang-cabang usaha yang berlainan. Kedua, proses kegiatan produksi dari cabang bisnis tersebut. Yang ketiga atau terakhir, keadaan kesiapan dimulainya suatu bisnis. Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam menyusun kegiatan suatu bisnis adalah: yang pertama, ada kemampuan dalam melaksanakan bisnis. Yang kedua, menjaga tidak terjadinya kekosongan hasil yang terlalu besar dan lama akibat adanya suatu bisnis. Yang ketiga, pengeluaran investasi modal diusahakan agar tidak terlalu besar pada tahun-tahun pertama bisnis. Bila memungkinkan, usahakan investasi dapat disebar dalam beberapa tahun, disesuaikan dengan tahapan proyeksi penerimaan bisnis tersebut. Yang selanjutnya ada HPP atau harga pokok penjualan. HPP ini merupakan biaya yang dikeluarkan dalam suatu proses produksi barang dan jasa yang dapat dihubungkan secara langsung dengan aktivitas proses yang membuat produk barang dan jasa siap dijual. Struktur harga pokok penjualan atau HPP ada
ketiga, yaitu persediaan atau inventory, ada tenaga kerja langsung atau direct labor cost, dan yang ketiga ada biaya overhead atau biaya rutin produk. Rumus HPP ini sendiri terdiri dari material, tenaga kerja, overhead cost, dan inventory awal dikurangi inventory akhir. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isya Dharma, NPM 055, ingin meneruskan materi yang telah dijelaskan oleh Yasmin Fitra tadi. Sekarang yaitu tentang laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini menyajikan informasi kepada pengguna informasi keuangan mengenai keuntungan atau kerugian yang dihasilkan perusahaan saat beroperasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan periode pelaporan dan menjadi alat bantu untuk evaluasi kinerja perusahaan. Ada rumus dasar mengenai laporan laba rugi ini seperti ini contohnya. Jadi net profit sama dengan penjualan dikurangi harga pokok penjualan dikurangi operasional dikurangi pajak. Net profit itu laba sebelum pajak. Selanjutnya yaitu tentang pemilihan investasi. Dalam bisnis, kategori pemilihan investasi didasarkan pada yakni replacement atau mengganti peralatan yang telah rusak, expansion atau ekspansi untuk produk yang sudah ada atau produk yang berbeda. Terus pada laporan studi kelayakan bisnis biasanya menggunakan beberapa metode-metode dalam penelitian investasi. Metode-metode itu antara lain yang pertama metode payback period atau PP. Suatu metode berapa lama investasi akan kembali atau periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi atau initial cash investment dengan menggunakan aliran kas yang hasilnya merupakan satuan waktu. Bisnis dikatakan layak jika waktu pengembalian lebih kecil dari umur ekonomi. Metode yang selanjutnya yaitu NPV. Metode Net Present Value adalah perbandingan antara PV kas operasional dengan PV investasi selama umur investasi. Rumusnya yaitu NPV sama dengan total PV kas bersih dikurangi PV investasi. Jika NPV positif, maka proyek diterima. Terus jika NPV lebih besar dari 0 diterima, NPV sama dengan 0, idem NPV kurang dari 0 tidak diterima. Yang ketiga yaitu metode discount payback period. Suatu metode untuk menentukan berapa lama suatu investasi akan kembali dengan mendiskontokan cash inflow sebesar cash out capital. Terus yang selanjutnya metode average rate of return atau ARR adalah cara mengukur rata-rata pengambilan bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak dengan rata-rata investasi. Yang selanjutnya yaitu alat ukur untuk menentukan kelayakan suatu usaha berdasarkan kriteria investasi. Lanjutan dari metode yang sebelumnya yaitu metode internal rate of return atau IRR adalah alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil internal. Salah satu cara untuk menghitung IRR dengan menggunakan nilai PV. Untuk mencari IRR menggunakan NPV positif dan NPV negatif. Tingkat suku bunga semakin presisi jika kedua nilai semakin mendekati 0. Kriteria penilaian yang dilakukan adalah jika IRR yang diperoleh ternyata memiliki nilai lebih besar dari rate of return yang ditentukan, maka investasi dapat diterima. Yang selanjutnya metode Profitability Index atau PI merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi.
kriteria penilaian PI adalah jika nilai PI lebih besar dari 1, usulan proyek dinyatakan layak. Sebaliknya, jika PI lebih kecil dari 1, usulan proyek dinyatakan tidak layak. PI sama dengan total PV kas bersih per PV investasi. Jika PI lebih besar dari 1, maka proyek diterima. Jika PJ kurang dari 1, maka proyek ditolak. Yang selanjutnya yaitu break-even point. Break-even point itu adalah analisis yang digunakan untuk menghitung pada nilai penjualan berapa laba perusahaan sama dengan 0, atau pada unit penjualan keberapa laba perusahaan sama dengan 0. Untuk grafiknya seperti ini. Ya. Yang terakhir, terima kasih telah mendengarkan apa yang penjelasan dari kami. Jika ada salah kata atau ucapan sama aja, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat.